Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum semua berada. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini diletakkan ataupun dicatat oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, yaitu di dalam kitab As-Suluh. Pada kitab Suluh. Kitab As-Suluh itu, As-Sulhu itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya perdamaian. Apa? Yaitu perdamaian. Nah, dari sekian hadis yang ada di kitab Suluh ini, ada salah satu hadis yang Masya Allah luar biasa, karena di dalam hadis itu ada suatu kejadian yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sendiri sebagai pelakunya yang mengalami langsung beserta beberapa sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Apa isi hadis ataupun riwayat tersebut? Di sana disebutkan bahwa 3 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan masih tergolong keluarga dekat beliau mengalami suatu pertikaian di antara mereka. 3 orang sahabat ini sedang berselisih dalam suatu urusan ataupun perkara. Siapa saja mereka? Pertama, Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Ali ibnu Abi Thalib ini sudah kita ketahui dengan baik bahwa beliau merupakan menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sepupu beliau. Lalu kemudian yang kedua siapa lagi? Yaitu Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali ibn Abi Thalib sendiri, dan juga sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang ketiga siapa? Zaid, yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelum turun ayat larangan tabanni, yaitu untuk menyandarkan nasab seseorang kepada suatu suku tertentu, Zaid bin Harithah ini disebut sebagai anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang melarang tabani tersebut ataupun adopsi tersebut. Mereka lah yang 3 orang ini yang mengalami pertikaian, yang sedang mengalami perselisihan. Apa perkara yang menyebabkan mereka berselisih? Yaitu dalam masalah pengasuhan putri ataupun anak perempuannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Karena di saat Hamzah mati syahid di medan perang, lalu kemudian beliau meninggalkan salah satu anak perempuan. Dan anak perempuan beliau inilah yang ingin diasuh oleh masing-masing 3 orang sahabatnya Rasulullah ini, dan bahkan masih tergolong keluarga beliau.
Subhanallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berselisih bukannya dalam masalah dunia, tapi mereka bertikai karena masing-masing dari yang tiga orang ini ingin mengasuh putrinya Hamzah yang masih kecil, yang ditinggal mati oleh ayah bapaknya yang syahid di medan perang. Lalu ketika mereka sedang berselisih, bertikai untuk mengasuh putrinya Hamzah ini, dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah, dan masing-masing dari mereka berharap dialah yang mengasuh dengan baik putrinya Hamzah ini untuk mendapatkan pahala yang besar, untuk mendapatkan fadilah mengasuh anak yatim. Mereka bertiga sama-sama sangat berharap. Lalu kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta keadilan, minta keputusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berhak di antara mereka bertiga untuk merawat dan mengasuh anak perempuannya Hamzah radhiyallahu anhu ini. Lalu masing-masing mereka diberikan hiburan, diberikan kata-kata pujian dan sanjungan oleh Rasulullah untuk menenangkan hati mereka masing-masing. Karena seandainya mereka bertiga mengasuh anak perempuannya Hamzah yang cuma seorang ini, rasanya tidak mungkin. Tapi disinilah letak keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan akhlak beliau. Sebelum beliau memutuskan perkara di antara mereka siapa yang harus mengasuh anak yatim ini, masing-masing mereka diberikan kata sanjungan dan pujian oleh Rasulullah untuk melapangkan dada mereka, untuk menghibur hati mereka masing-masing. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Anta minni wa ana minka." Aku merupakan bagian dari dirimu dan engkau juga merupakan bagian dari diriku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali ibnu Abi Thalib. Lalu kemudian kepada Ja'far, beliau berkata, asbahta khalqi wa khuluqi. Bentuk rupamu, postur fisikmu, begitu juga akhlakmu sangat serupa, benar-benar mirip denganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu yang terakhir beliau berkata kepada Zaid bin Harithah, anta akhuna wa maulana. Engkau merupakan saudara kami dan orang yang kami bebaskan, orang yang kami merdekakan dari perbudakan. Lalu setelah mengatakan kata-kata tersebut kepada masing-masing dari tiga orang sahabat ini, lalu kemudian Rasulullah memutuskan bahwa yang mengasuh anak perempuannya Hamzah radhiyallahu anhu ini adalah istrinya Ja'far radhiyallahu anhu, karena istrinya Ja'far adalah adik dari istrinya Hamzah ataupun ibunya anak perempuan ini. Karena bibi itu adik ataupun kakak perempuan dari ibu itu disamakan derajat dan kedudukannya dengan seorang ibu. Inilah riwayat yang begitu indah, yang sangat baik untuk kita kenang, kita renungi, dan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.